Berarti ya temennya Eki. Iya. Lah yang nemenin Gaga di barang rumah Vina ya saya. Oh serius? Yang ngasih info ke Iya. rumahnya kakaknya Eki. Cuma kakaknya Vinanya bilangnya Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awal Mabes itu sebenarnya emang diperiksa bang atau seperti apa? Iya, menurut saya kan sudah disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri tidak ada pelanggaran ataupun SOP yang dilakukan oleh Turudiana. Nah terus mereka ini teriak-teriak, mereka tarjan kota gitu, marah-marah mereka sendiri. Mereka ini sebenarnya percaya sama polisi nggak sih? Itu aja sebenarnya yang percaya. Ini sebenarnya kalau memang yang lapor ini sipil ya nggak seperti ini menurut saya, karena memang bertepatan yang lapor anggota polisi gitu. Makanya dibuat perlawanan terus gitu. Elsa Sarip, pengacara Ibtu Rudiana yang satu ini adalah ketua dari Pitra Ramadhani. Jadi sangat tidak heran Elsa ini juga dengan percayanya bahwa mengatakan tidak ada rekayasa di kasus Eki Tina Cirebon. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana beda dengan pernyataan dari kakak Vina yang mengabarkan kematian Vina adalah Hadi dan Liga Akbar. Begini videonya. Berarti ya temennya Eki. iya. Lah yang nemenin Gaga di barang rumah Vina ya saya. Oh serius? Yang ngasih info ke Iya. rumahnya kakaknya Eki. Cuma kakaknya Vinanya bilangnya Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Ya, Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? saya kurang tahu ya. Soalnya yang ngadepin waktu itu Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain mungkin. Nggak Oh, jadi nggak kenal kalian Iya, identitasnya? nggak kenal. Oke. Elsa Sarip, pengacara Ibtu Rudiana yang satu ini adalah ketua dari Pitra Ramadhani. Jadi sangat tidak heran Elsa ini juga dengan percayanya bahwa mengatakan tidak ada rekayasa di kasus Eki Tina Cirebon. Yang menjadi tanda tanya bagi saya, kok orang yang sudah banyak malang melintang di dunia advokat masih percaya pada pernyataan Ibtu Rudiana. Memang sih uang itu membutakan segalanya, tapi ada yang lebih diutamakan, yaitu moral. Jadi ini akan menjadi presiden buruk bagi dia, karena nantinya tidak hanya dirinya yang akan diingat orang, tapi sampai ke anak cucu atas kelakuan dia yang secara membabi buta membela orang yang jelas-jelas bersalah. Jadi mari netizen, jadilah netizen yang cerdas, kawal terus kasus Eki Tina Cirebon ini sampai Ibtu Rudiana jadi tersangkanya yang diminta pertanggungjawabannya atas semua rekayasa ini. Kita lihat juga apa reaksi dari Elsa Sarip dan Pitra Ramadhani. Oke. Mereka ini sebenarnya percaya sama polisi nggak sih? Itu aja sebenarnya yang percaya. Saya kasih ayat kepada beliau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di nonaktifkan sementara itu sebenarnya seperti apa bang? Benar atau seperti bang berita itu? Yang pertama saya udah komunikasi juga dengan Polda Jawa Barat terkait dengan informasi tersebut, ya. Dan saya mendapatkan informasi bahwasannya informasi yang benar itu tidak benar. Artinya Pak Rudiana itu masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan.
dan dia masih melayani masyarakat. Artinya kita percaya kepada institusi. Dan yang buat-buat ini kan orang-orang yang memang sengaja mau menjatuhi nama baik Polri, gitu. Dan hanya penjahat lah yang takut sama polisi, gitu. Dan hanya penjahat yang tidak suka sama polisi. Makanya mereka membuat framing dan lain-lain halnya untuk menjatuhkan reputasi Rudiana. Dan Tuhan itu maha adil, Mas. Tuhan itu maha mendengar. Sebegitu banyaknya tekanan-tekanan yang mereka lakukan kepada Rudiana, sebegitu jahatnya gerakan-gerakan yang mereka bangun terhadap Rudiana, insya Allah Rudiana dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang kepada Pak Rudiana, lu nggak usah minta perlindungan kepada LPSK, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan. Saya kasih ayat kepada beliau, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya cukup Allah pelindungku dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada itu mau mereka lindungi, silahkan aja. Lagian ini juga kan sedang berproses juga PK-nya ini di Mahkamah Agung. Kita tunggu aja dan kita sabar. Dan kasus ini cukup mengancam posisinya gak sih Bang? Posisi beliau sendiri di dalam kepolisian itu. Kalau saya lihat beliau ini adalah orang yang takwa dan taat kepada keluarga, kepada agama, dan kepada Islam, serta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jabatan itu hanyalah titipan. Gak selamanya orang itu menjabat. Dan di dalam contohnya seumpamanya nanti beliau itu diberikan amanah baru, itu adalah bentuk penyegaran di institusi Polri, penyegaran struktural institusi. Itu hal biasa dilakukan gitu loh, bukan hal yang wah, apalagi beliau kan sudah lama juga menjabat. Saya kira masalah beliau dimutasi, dipindahkan ataupun hal lainnya, apabila nantinya itu dibutuhkan oleh instansi, ya, beliau selalu siap menjalankan tugasnya gitu. Karena titipan itu hanya sementara, nggak selamanya. Sama seperti mereka ini anggota DPR ya, mereka hanya menjabat 5 tahun diganti lagi, besok nggak terpilih. Jadi titipan yang Maha Kuasa itu hanya memberikan dia jabatan seperti itu gitu. Itu yang harus dia jaga. Bang, mengenai artinya Pak Ibtu Rudiana kemarin dikabarkan diperiksa Propam, terus diperiksa Mabes, itu sebenarnya emang diperiksa Bang atau seperti apa? Iya, menurut saya kan sudah disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri, tidak ada pelanggaran ataupun SOP yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, terus mereka ini teriak-teriak, mereka kan tarjan kota gitu, marah-marah mereka sendiri. Mereka ini sebenarnya percaya sama polisi nggak sih? Itu aja sebenarnya menurut saya. Tapi sebenarnya kalau memang yang lapor ini sipil ya nggak seperti ini menurut saya, karena memang bertepatan dengan lapor anggota polisi gitu. Makanya dibuat perlawanan terus gitu. Coba kalau yang lapor ini korbannya kan ada keluarga Pina, kenapa nggak keluarga Pina aja mereka ini? Pertanyakan dan lain-lain. Gitu loh. Bertepatan aja beliau sebagai anggota polisi. Bang Rifaldi, jangan berhenti berdoa, teruslah doamu, insya Allah dikabulkan. Ya betul. Setuju Kang ya. Doa silabul mu'minin, doa itu senjatanya orang mukmin ya. Mereka punya pangkat jabatan untuk memperdaya ya kan, orang-orang, memperdaya dan menzalimi orang lemah ya. Tapi kita punya doa, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas kekuasaan apapun. Jadi jangan pernah gentar ya. Kebaikan dan keburukan akan selalu ada, tapi alam jawab bahwa kebaikan akan menjadi pemenang atas segala kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maka dapat kita simpulkan adanya perlindungan terhadap LPSK kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang saat ini tengah menjalani proses sidang peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Cirebon menuai sorotan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana yakni Fitra Ramadhani.
Dalam sebuah potongan video yang beredar luas di media sosial dan diunggah ulang oleh salah satu akun TikTok, Noni Fitra menyebutkan bahwa dirinya selaku penasehat hukum tentunya akan memberikan pandangan secara hukum. Fitra juga menyebut bahwa pihaknya menghormati apapun upaya yang dilakukan oleh para terpidana kasus final tersebut, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena menurut Fitra itu adalah hak konstitusional mereka yang tidak bisa dilarang ataupun dihalang-halangi. Jadi kalau para terpidana ini merasa ada celah untuk melakukan upaya hukum, silahkan saja. Karena itu telah diatur oleh ketentuan hukum yang ada, ungkap Fitra dalam video tersebut. Tapi kata Fitra, dalam upaya hukum peninjauan kembali PK ini tentunya harus berdasarkan novum. Nah, berdasarkan sidang yang saya amati, rata-rata tidak ada bukti baru karena sudah pernah diperiksa dalam berkas perkara, ungkapnya. Contohnya seperti visum, itu kan sudah pernah dijadikan sebagai alat bukti dan itu bukanlah merupakan novum, sambungnya. Namun demikian, lanjut Fitra, karena upaya hukumnya sudah dilakukan jadi harus dihormati. Terkait nama Ibtu Rudiana yang disebut terlibat dalam isu kesaksian palsu yang belakangan ini mencuat ke permukaan, Fitra mengatakan bahwa hal itu harus dibuktikan dulu terkait kesaksian palsu atau bohong. Pertama harus dibuktikan dulu soal kesaksian palsu atau bohong, yang kedua saksi siapa, kan gitu, kata Fitra. Sampai saat ini, kata Fitra, mereka sudah melaporkan ke Propam, bahkan mereka telah melaporkan pidana ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, saya mendapat kabar dari kuasa hukumnya bahwasanya laporan tersebut tidak cukup bukti. Jadi laporan mereka aja tidak terbukti, tapi mereka memaksakan agar Pak Rudiana dinyatakan bersalah. Kan mereka bukan hakim, ungkapnya. Harusnya mereka itu sadar diri saja, nggak usah terlalu memaksakan kehendak karena mereka bukan pemberi keputusan, katanya. Jadi kita lihat saja nanti hasil PK-nya seperti apa, sambungnya. Ketika ditanya soal LPSK yang memberikan perlindungan kepada para terpidana kasus Vina Cirebon, Fitra sempat menjawab dengan jawaban bercanda dan menyebut bahwa LPSK itu lembaga perlindungan terpidana. Lembaga perlindungan terpidana, kan gitu. Oh, itu lembaga perlindungan saksi ya. Saya kira namanya sudah berubah menjadi lembaga perlindungan terpidana, katanya. Setahu dirinya, kata Fitra, LPSK itu melindungi korban, tapi di sini lebih condong melindungi terpidana. Ya nggak apa-apa kalau memang menurut LPSK itu yang benar melindungi terpidana, ya tentunya ada konsekuensinya, ungkapnya. Sekian informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.